Dunia masa depan adalah mimpi buruk bagi orang miskin. Bahkan mematikan lampu di penjara pun memerlukan biaya. Tanpa uang, bahkan hak untuk tidur dengan tenang pun tak dimiliki. Tapi bahkan di sini masih ada cara untuk menghasilkan uang. Setiap hari penjara mengantarkan sebuah kotak. Di dalamnya ada sebuah jarum rajut besar, beberapa gulung benang hijau, dan sebuah buku panduan. Jack membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk belajar menggunakannya. Dia merajut topi bayi pertamanya dan setelah menyerahkannya di jendela penyerahan, dia mendapatkan 20 sen. Itu terlalu sedikit, jauh dari cukup. Di tempat ini, listrik dikenakan biaya $1 per kilowatt jam. Makan juga seharga $1. Dengan pendapatan seperti itu, Jack merasa mustahil bisa menabung. Seiring waktu, keterampilan Jack meningkat. Kecepatan kerjanya menjadi 2 kali lipat. Untuk menghemat uang, dia mulai tidur dengan lampu tetap menyala agar tidak membayar biaya untuk mematikannya. Dia membatasi diri dengan hanya 1 kali makan sehari. Bahkan dia menahan diri untuk tidak pergi ke toilet karena itu dikenakan biaya 30 sen. Setelah bekerja siang dan malam, akhirnya dia berhasil menabung $5 di akunnya. Dengan uang ini, Jack bisa menelepon ibunya dan meminta bantuan untuk menyewa pengacara. Tapi saat ibunya muncul di layar, biaya panggilan langsung mulai berjalan. Melihat putranya di penjara hampir membuat sang ibu terkena serangan jantung. "Aku butuh uang untuk pembelaan, sekitar $10.000, kata Jack. Sebelum dia selesai bicara, sambungan telepon terputus karena saldo tidak mencukupi. Saat itu dia benar-benar hancur, berteriak histeris ke arah layar. Keesokan harinya Jack menyerah. Dia mulai hidup dalam ketidakpedulian dan mati rasa. Bagi dia, bahkan makan sepotong kecil permen menjadi kebahagiaan terbesar. Saat dia sedang menyiapkan makan sederhana, sistem tiba-tiba memberi notifikasi bahwa ada transfer sebesar $10.000 ke akunnya. Tapi Jack yang larut dalam pikirannya sendiri, bahkan tidak menyadarinya. Batas waktu 3 bulan tiba, dan sistem menanyakan apakah dia mengaku bersalah. Dia menghadapi 2 pilihan, mengaku bersalah dan menjalani hukuman 45 hingga 47 tahun di penjara, atau menyewa pengacara untuk membela dirinya. Di ujung keputusasaan, dia melihat ada pesan yang belum dibaca. Dengan bingung, Jack membukanya. Ternyata ibunya telah mentransfer $10.000. Ibunya belum menyerah padanya. Secercah harapan kembali muncul di hati Jack. Dia langsung menyewa seorang pengacara. Uang $10.000 langsung terpotong dari akunnya, dan gambar sang pengacara muncul di layar. Tapi pengacara itu berkata dengan dingin, "Kasusmu terlalu sulit untuk dibela. Jangan bermimpi. Lebih baik mengaku bersalah saja." Lalu pengacara itu langsung memutuskan sambungan. Ironisnya, Jack bahkan tidak tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan. Yang dia lakukan hari itu hanyalah berlari beberapa langkah sebelum ditangkap oleh drone polisi. Dia sudah menghabiskan $10.000, dan pengacaranya bahkan belum memberinya kesempatan untuk berbicara. Siapa yang membuat aturan-aturan ini? Saat dia hampir menyerah, sistem tiba-tiba menyatakan Jack tidak bersalah. Dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Pintu terbuka. Perasaan mendapatkan kembali kebebasan membuatnya melupakan semua pengalaman absurd itu. Ketika dia mendapatkan kembali barang-barang pribadinya, rasanya seperti semua itu tak pernah terjadi. Tapi satu hal yang pasti Jack tahu, dia tidak pernah ingin kembali ke tempat itu.